Baik, Bu. Share screen saya sudah terlihat, Bu. Oke, udah. Oke, Bu. Sebelumnya, saat bimbingan minggu ke-7 kemarin, Bu, saya sudah menampilkan pengolahan data saya, Bu, di Excel. Namun, waktu dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, di beberapa variabel masih ada beberapa angka yang tidak make sense. Contohnya kayak di EPS kemarin, Bu. Untuk EPS kemarin untuk nilai rata-ratanya ada 233,6, nilai minimum minus 699,56 dan nilai maksimumnya 5.654,99. Ibu kemarin menyarankan untuk melakukan logaritma natural terhadap variabel EPS. Sudah saya lakukan, Bu, dan sebelumnya saya melakukan absolut dari EPS 1 ini untuk menghilangkan nilai negatifnya, dan didapat ini, Bu, untuk rata-ratanya jadi 4,37, nilai minimumnya minus 4,64 dan nilai maksimumnya 8,64, Bu. Ini udah dilenkan kan berarti ya? Iya, Bu, sudah dilen. Berarti yang nanti yang diolah di statistiknya yang pakai len itu ya? Iya, Bu. Tapi kalau nanti untuk nyajikannya tetap pakai yang nilai yang murni itu. Jadi dua-duanya waktu statistik deskriptif itu dua-duanya disajikan. Oh. Nah kan kalau len kan Anda nggak bisa mendeskripsikan kan nilai 4,37 gimana? Iya, Bu. Sama kayak form size itu juga nggak bisa. Jadi tetap nilai murninya kayak EPS itu, Mbak. Jadi tetap disajikan nilai murninya. Kan len itu len ataupun log itu kan sebenarnya hanya tujuan untuk statistik doang. Tapi kalau kita menyajikannya di penelitian ya tetap nilai murninya. Makanya kalau Anda baca jurnal-jurnal itu kan ada yang dalam satuannya miliar, juta gitu. Kalau Indonesia itu, kalau di sana kan misalnya kalau di yang luar itu kan tetap USD kan gitu ya. Tadi tujuannya untuk itu. Karena yang nanti dideskripsikan kan namanya statistik deskriptif kan, yang dideskripsikan, yang diuraikan itu ya nilai murninya itu kan. Ya misalnya ini kan Ramayana ya itu ya 811 itu Ramayana Lestari Santosa itu nilai total asetnya kan total aset kan. Iya, Bu. 2930 gimana kamu bilangnya, dalam miliar, dalam juta? Dalam rupiah penuh, Bu. Jadi Biasanya ya, dalam. nah 29,30 kan bukan berarti 29 miliar kan? Iya, Bu. Iya nggak? Berarti kan dia satuannya bisa jadi triliun juga kan? Makanya dinilainya tetap nilai penuh kayak IPS itu, Mbak. Contohnya yang IPS tuh, kenapa nilainya jadi bagus kan karena kamu len kan? Iya, Tapi Bu. sebenarnya nilainya adalah kan gitu. Misalnya Ramayana itu kan minus ya, Iya, minus Bu. 19 kan? Iya, Iya Bu. nggak? Tapi Iya, nilai IPS-nya kan jadinya karena dilen kan jadi 2,97 kan? Kan iya, tidak mencerminkan nilai sebenarnya. Gitu. Jadi nanti kalau nyaji ini tuh Mbak, jadi nanti sebelum 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 apa EPS-nya misalnya kamu tulisin EPS 1, EPS 2 berarti EPS 1 itu adalah nilai murninya, EPS 2 itu adalah yang untuk tujuan statistik deskriptifnya yaitu dilenkan gitu. iya, Bu. Cuma gitu aja. Jadi tadi kamu bisa mendeskripsikannya gitu bahwa rata-ratanya EPS-nya itu adalah berapa tadi? 233 itu kan gitu nilai murninya. Sedangkan kalau dilenkan kan rata-ratanya 4,37 gitu kan. Iya, Bu. Ya sama kayak gitu nanti waktu form size juga kayak gitu. Jadi ada form size 1, form size 2. Form size 2 itu adalah yang di lokan kan gitu. Kalau yang untuk from size ini, Bu, dia langsung len dari total asetnya, Bu. Berarti nanti kalau di statistik deskriptifnya itu bagaimana ya, Bu, dijabarkannya? Soalnya kan kalau IPS ini, Bu, dia ada perhitungannya, Bu, ada dalam Iya, satuannya. iya kamu bikin satuan aja kan masing-masing satuannya kan ada miliar, ada jutaan, ada triliun kan. Kamu bikin aja mau satuin. Kalau kamu bikinkan satu
satu satuan, bahasanya apa sih, satu satuan ya, bener ya? Iya kan, satu satuan Iya, kan. Bu. Iya. Yang miliar ya berarti kalau misalnya kamu ngambil satuannya miliar, kalau yang triliun kan berarti jadinya 1000 miliar kan gitu ya. Iya, Bu. Oh, berarti Iya ini kali total ya. asetnya ya, Bu ya? Iya, iya. Kan bervariasi tuh satuannya, kan Iya. nggak seragam kan, karena ada perusahaan besar, ada perusahaan kecil kan. Iya, benar sekali, Bu. Iya, iya nggak? Iya, Ya, benar, Bu. jadi peneliti, itulah tugasnya peneliti. Kamu bikinin jadi satuan yang sama gitu. Baik, Bu. Baik. Kalau mau misalnya satuannya tadi, terserah kamu mau milih jutaan, apa pilih miliar, apa pilih triliun, kan hanya 3 itu satuannya kan. Iya, Bu. Iya nggak? Iya kan, kalau perusahaan yang udah go public itu kan jutaan pun jarang kan, biasanya Jarang. jutaan, iya paling Minimal biasanya miliar, Bu. miliar kan biasanya. Iya, Bu. Apalagi ini kan Kompas 100 kan, pasti Iya, miliar itu biasanya. benar. Tapi kan ada yang perusahaannya yang satuannya triliun kan. Ya, Bu. Kan jadinya nggak sebanding, maksudnya makanya kita dibikinkan satuannya yang sama. Kamu bikin satuannya sama, terserah mau kamu ke triliun atau ke miliar kan gitu, atau ke jutaan. Baik, Bu. Baik. Tinggal ditulis, kan ada datanya ini kan, kamu ini sampai V kan, berarti data aslinya kan masih ada kan, tinggal kamu hitung aja. Kalau digitnya 12 kan berarti triliun kan gitu kan ya. Iya, Bu, benar. Kayak gini ya, Bu, total Iya. aset ini rata-rata Nah, kan itu kan jadinya kan nggak sebanding tuh, Mbak. Misalnya Telkom Indonesia itu, TLKM tuh, iya, Bu, 200, iya kan? Iya. 246 triliun kan? Iya, benar, Bu. Sedangkan kamu membandingin yang Surya itu cuma 7 miliar tuh. Ini ya, Bu ya? Iya. Iya. 7 miliar. Iya. Iya kan? Nggak Iya, benar. Iya, nah itu. Makanya kamu bikinkan satuannya yang sama. Yang terkecil ya, Bu, supaya yang... Terserah, kamu mau miliar, mau jutaan, mau triliun, terserah. Yang paling gampang aja lah. Oh, baik, Bu. Terserah kamu mau pilih yang mana gitu maksudnya. Iya kan, itu kan? Iya kan, cuma 7.000 miliar kan itu berarti ya, 7, iya kan? 7 triliun 625 miliar. Iya, nggak sebanding kan dengan yang tadi yang Telkom itu kan? Benar, Bu. Itu Telkom tuh satuannya triliun kan dia? Iya, Bu. Di belakang angka koma itu kan masih ada nol-nolnya lagi kan? Ya kayak gitu contohnya itu, Mbak. Terus ya itu tadi yang itu paham ya? Iya, paham. Nanti waktunya Jiin di statistik deskriptifnya aja supaya kamu bisa mendeskripsikannya. Kalau yang untuk dimasukkan di data, olah data ini pakai SPSS kan ya? Iya, benar. Yang LEN-nya itu. Yang LEN ini, Bu. Yang LEN-nya aja cukup, karena dari sini kan kamu nggak perlu statistik deskriptifnya kan, sudah dari Excel itu aja kan udah keluar statistik deskriptif kan. Benar, Bu. Udah, ada lagi? Kemudian saya udah make sure lagi, Bu, udah kan kalau angka-angka ini sudah benar atau belum. Saya kan kemarin ada beberapa variabel yang kayak angkanya senjang banget gitu. Kan, jadi udah saya periksa, ya sudah, Bu, tidak ada, insya Allah, Bu. Udah dicek kembali ya? Ya sudah, Bu. Oke, sip. Ya udahlah, kan hanya make sure aja. Ya, Bu. Soalnya kan kadang-kadang kan make sense juga kan, nggak kok kayaknya nggak nyambung gitu. Iya. Ternyata memang begitu, Bu. Ada perusahaan yang benar-benar rugi serugi-ruginya, ada yang memang benar profit-profitnya. Nah, kamu nanti, itu tandain supaya nanti waktu deskriptif itu bisa ngejelasin, soalnya kan jomplang kan nilainya kan. Iya, benar, Bu. Itu kan ada kayak dari itu kan nilai tertingginya 13, sedangkan rata-ratanya hanya 0,54 kan. Iya, benar, Bu. Iya kan, setengahnya. Tapi ada yang perusahaannya berarti utangnya banyak ya. Iya. Iya kan? Iya, benar, Bu. Iya kan? Banyak. Banyak banget kan berarti ya, 13. Wih, 13 kan, itu 13 loh nilai tertinggi itu kan. Iya, benar, Bu, 13. Iya kan? Yang 2 terakhir itu nilai maksimum kan? Iya, ini nilai minimum, ini nilai maksimum. Iya.
Iya, berarti kan ada perusahaan yang utangnya banyak betul kan gitu ya? Iya Bu, ini saya tandai yang mana di ini Bu. Ah, Si Tipon Mobile Indonesia. oh, anak perusahaannya Telkom ya itu bukan ya? Ini saya kurang tahu Bu, dia anak perusahaan siapa Bu. Nah, kayaknya sih. Iya Bu, dia rata-rata angkanya kalau nggak yang paling rendah kayak di pertumbuhan perusahaannya, ya Growth ya, ibaratnya yang growth-nya paling aja tinggi. minus deh ya. Iya benar Bu. Padahal ini, ya nggak tahu juga sih, kita kan cuma menengok angka aja ya. Iya benar Bu, kita nggak tahu di baliknya itu kenapa, mengapa. Oke deh Mbak, nggak apa-apa ya. Yang penting kan kamu tahu gitu. Iya Bu. Oke, kayaknya udah siap ini. Iya. Ada lagi? Itu saja Bu dari progres Oke. bimbingan kemarin ini sekarang akan Oke, udah coba mengolah datanya? untuk di SPSS-nya untuk data terbaru ini saya belum mencobanya Bu. Ya udahlah dicobalah. Coba dengan berbagai alternatif. Kalau punya ada muncul baca artikel lagi atau apa ya nggak apa-apa, coba aja. Saya takut kena multi-call sama heteros Bu datanya. Ya nggak perlu takut kan nanti ada solusinya. Ya kita kan namanya ngolah data itu kan yang penting kalian perlu tahu itu adalah prosesnya benar, Mbak. Ya kalau multiple ya kita cari penyakitnya apa, cari obatnya lah bahasanya kalau sakit kan gitu. Ya Bu. Ya nggak apa-apa, olah aja. Yang perlu kalian yang perlu kalian camkan itu atau yang perlu kita garis bawain bahwa yang riset itu apa? Yang penting prosesnya benar, tapi kalau hasilnya tidak sesuai yang kita ekspektasikan ya nggak apa-apa. Iya Bu, yang Tuh, penting intinya gitu. prosesnya. Jadi nanti biar diulang lagi untuk adik-adik kelasmu kan gitu tujuannya kan gitu, Mbak. Iya Bu. Nggak apa-apa, nggak perlu sakit hati, nggak perlu terus down ya. Namanya datanya ngomongnya gitu. Iya Bu, soalnya saya Iya. masih belajar juga gimana cara ngobatin data yang kalau kena multi-call sama Nah, heteros. itu yang kita cari, ya itu yang kita pelajarin gitu. Ya kalau sudah diobatin kan gitu ya, ternyata nggak sembuh juga ya sudah kan gitulah. Oh, jadi kalau seandainya ada muncul kasus seperti itu bagaimana Bu? Ya udah ya kayak gitulah. Ya kan ada di belajar statistik kan ya. Ada Bu. Itu kan ada obatnya tuh. Baru yang terakhir kan do nothing ya. Jangan Donati. iya, jangan do nothing-nya dulu, jangan Ada ya dibalik. dicoba dulu. Ya saya lihat kan Bu metodenya di internet Heeh. tuh ada uji Glasser, White Heeh. heteroscedasticity dan sebagainya. Iya. Sempat nyoba-nyoba juga ternyata sepusing itu memang Bu. Ya iya, ya itu. Ya. Tapi kan kita tahu gitu. Oh ini ya data yang bagus sama data yang nggak bagus yang menyebabkan ini tuh kayak gini kan gitu. Jadi tidak hanya serta merta signifikan dan tidak signifikan. Ternyata proses untuk mengambil keputusan itu loh kan itu yang perlu dipelajarin tuh di situ, Mbak. Iya Jadi ada benar. prosesnya, ada pertimbangannya. Oh nggak boleh ada multiple, makanya harus ada uji asumsi klasik. Oh datanya terdistribusi normal nggak. Oh nggak boleh ada autokorelasi dan sebagainya. Itu kan ilmu yang harus kita istilahnya yang harus kita ikutin kan gitu. Iya benar Bu. Toh kalau misalnya hasilnya kita udah ngikutin di situ, hasilnya tidak sesuai yang kita prediksikan, ya nggak apa-apa. Tapi kita kasih tahu di penelitian kita, di hasil penelitian kita bahwa kita sudah melakukan ini loh, kita sudah melakukan ini dan hasilnya ya udah kalau kan udah step-step yang ada di situ kan udah kita kerjakan gitu. Tapi kalau hasilnya tetap begitu ya sudah ya tadi baru do nothing. Oh, baik Bu. Jangan langsung terakhir langsung do nothing itu Oh, namanya. enggak Bu. Saya coba beberapa alternatif yang mungkin Bu. Nah, dan itu Anda dokumentasikan. Tadi kan kamu udah bilang pakai glisser, pakai apa. Nah, itu kamu Iya Bu. dokumentasikan. Ini loh dari glisser ternyata belum memenuhi standarnya, kan gitu. Nah, itu ya nggak apa-apa. Nanti kalau waktu sidang kita punya Iya Bu. dokumennya gitu loh, Mbak. Jadi jangan terus kamu apain kalau multiple nggak diapa-apain. Nah, itu yang salah. Iya benar Bu. Saya kira semua data tuh, misalnya kita mau regresi Bu, itu benar-benar harus lulus ke 4 uji asumsi klasik itu Bu. Jadi kalau nggak lulus ya harus dicoba terus sampai benar-benar lulus. Jadi kan saya
merasa apalagi ya kalau seandainya semua cara udah saya coba tapi ternyata masih terdapat multiple atau heteros itu. Ya nggak apa-apa kan, nanti kan tinggal di situ. Berarti kan makanya perlu kalau makanya di kesimpulan itu suka sering perlu di garis bawahin bahwa ini loh yang belum memenuhin kan gitu. Jadi makanya kan kadang-kadang kan sering di kalau kita ngelihat limited kan gitu, keterbatasan dari suatu penelitian kan pasti dikasih tahu itu. Tuh. Oke, dah. Ada lagi Mbak Ditya? Berarti minggu depan udah mulai ngolah data dulu ya. Nggak usah ditulis bab 4-nya dulu. Ini kalian langsung hasil artikel ya, bukan bab 4 ya? Iya Bu, kami buat artikel. Ya udah berarti nggak usah nganalisis dulu, hasilnya aja dulu. Terus yang tadi kalau misalnya kamu udah penyakitnya kan berarti ya asumsi klasik ya. Penyakitnya apa, kamu tandain, kamu udah ngelakuin apa kan gitu ya. Iya Bu. Terus jangan lupa disebutkan sumbernya. Sumber dari Kan masing-masing kan ada beberapa itu, ada yang pakai glycer, ada yang itu kalau pakai punyanya pendapatnya si Ghazali itu pakai ini kan gitu-gitu kan. Nah, itu kamu catat itu. Misal kayak normalitas kan biasa ada uji plot atau Kolmogorov-Smirnov, kita pendapatnya siapa Bu? Betul. Jadi bukan dari internet, tapi memang ada yang memang orang istilahnya yang orang ahli statistik menyarankannya pakai itu gitu loh. Oke, sudah ada lagi Ditya? Saat ini itu saja dulu Bu. Oke, sip. Berarti wisuda periode pertama lah ya, moga-moga. Amin Ibu. Ya jangan, ya harus ini. Kalau tiap minggu bimbingan kan setidaknya kan masih ada 6 minggu ke depan. Bismillah Ibu. Iya. Oke, udah cukup ya Ditya, lanjut. Iya Bu, baik. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Saya stop share ya Ibu. Ya. Siapa lagi nih? Aldina berarti ya? Tadi kayaknya yang join duluan Aldina. Iya Bu. Oke. Sebentar ya Bu. Bu, saya udah lama nggak bimbingan. Terakhir kali bimbingan kita bahasnya perubahan sektor. Perubahan sektor. Sebelumnya apa Mbak? Maaf Bu, suara saya putus-putus ya. Agak putus-putus. Kan yang pakai Jessica, kan IDXIC. Iya, di sini unstable. Masih putus-putus nggak Bu? Masih rada sih. Coba cari posisi yang agak ini. Udah mendingan. Agak mendingan ya dibandingnya. Nah, diulang lagi yang tadi apa? Oke, kemarin di IDXIC. Saya udah, kalau dulu sekarang tuh di IDXIC itu kita lihat evaluasi dari revenue paling banyak gitu loh Bu. Jadi kalau misalkan dia ada sektor energi, nah energinya itu ada yang jasa, ada yang manufaktur, tapi sama-sama sektor energi gitu. Tapi di subsektornya yang jasa gini, ya sekarang modelnya kayak gitu. Kalau dulu kan langsung dipisah gitu. Iya. Berarti ini. Ya cuman itu cuman kalau nanti saya ditanya gitu, soalnya kemarin kan Pak Doni membahas itu gitu. Kamu harus perhatikan. Tapi sebenarnya yang dari tahun 2000 data yang saya pakai tuh masih diklasifikasikannya pakai sektor Jessica sih Bu. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi ya nanti bilang gitu aja. Itunya nggak terlalu berpengaruh gitu aja kan sebenarnya. Nggak terlalu berpengaruh. Ya udah bilangnya gitu aja. Soalnya kan itu baru berlaku untuk 2021 kan kalau nggak salah ya. Halo, hilang dia. Mbak Aldina hilang. Suaranya hilang dia. Oh iya, dia hilang. Halo. Udah kedengeran belum ya? Hilang tadi, sempat hilang.
Halo, Mbak Aldina. Mbak Aldina, masih lanjut nggak? Atau ganti dulu sambil nyari itu? Septa, udah siap? Tapi, bentar. Halo, Septariana. Kayaknya Aldina lagi bermasalah. Duluan aja. Iya Bu, ini laptop saya juga lagi itu Bu, lagi proses buka Zoom-nya. Ini dari HP saya joinnya. Sebentar Bu. Gimana, Septa? Ya Bu, ini lagi loading dia Bu, jaringan saya Bu. Zoom-nya yang di laptop. Sebentar ya Bu. Atau Mbak Aldina udah dapat sinyalnya yang bagus? Mau dicoba dulu boleh Bu? Oh, boleh. Ya. Soalnya Septa dari tadi belum. Katanya dari tadi loading. Ini tadi kita sampai mana ya? Yang Jessica tadi tidak terlalu signifikan kan ngaruhnya. Iya Bu. Terus kan sampel. Sebenarnya file update saya di komputer kantor Bu. Tapi saya mau kasih gambarannya ke Ibu. Kemarin kebetulan laporan keuangan yang 2016-17 itu saya telat downloadnya. Jadi cara untuk ngedownloadnya itu udah nggak bisa lagi. Terus? Nah, akhirnya kebetulan ada teman yang udah download, jadi akhirnya saya minta ke dia gitu. Alhamdulillah. Sekarang udah bisa, alhamdulillah. Tapi berarti datanya udah iya, dapat semua?
Udah Bu, udah Ah, selesai di-download semua. Padahal saya oke. kasih tahu Ditya, tapi Ditya kan rajin ya. Dia udah download duluan, masih bisa. Pas saya download udah nggak bisa lagi. Kalau kayak gitu Eh, biasanya kalau dulu saya sharing data Mbak, jadi nggak bagi-bagi tugas, oh jadi iya sih. nggak semuanya kita harus ngedownload sendiri. Ya, jadinya saya kayak gitu. Untungnya Eh, udah ya syukurlah. Berarti sekarang sih. progresnya sampai di mana? Datamu berapa? Saya 6 tahun atau 5 tahun ya? Lupa saya. 5 tahun. 5 tahun lima ya. tahun. Ini yang udah selesai itu yang tahun 2018 kan Mm-mm. datanya cross section jadi satu-satu. Saya Mm-mm. buat seleksi sampelnya kayak gini sih Bu. Yang Mm-mm. di sini itu Mm-mm. total populasinya. Jadi Mm-mm. selama dia masuk di populasi 2018 Mm-mm. nilainya 1 gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Kalau ternyata dia non Rupiah. laporan keuangannya itu bukan rupiah berarti Ah, saya tandain 1 gitu. ah, Kalau ah, dia delisting di tahun 2018 1. ah, Nah, ah. kebetulan tahun 2018 ini ada yang melaporkan laporan keuangan, tapi laporan keuangannya burem gitu, Bu. Ah, ah. Itu Gimana? kan berarti nggak bisa kita ambil datanya. Nah, kebetulan ada, jadi saya Mm-mm. kasih 1 juga. Jadi maksudnya biar nanti di bawah itu Ketemu kan saya lebih totalnya. gampang Iya, aja. Ya, jadi iya. total populasinya gitu. Nah, Heeh. saya buatnya kayak gitu, Bu. Nggak Tapi apa-apa. tadi saya lihat punya teman saya, Heeh. kayaknya dia bilang kayak gini, ininya kayak misalnya ini 0 gitu, kayaknya harus dikasih not Bu, maksudnya Ya bisa jadi kan iyalah. ini dia listingnya nanti tahun 2019 gitu. Oh iya juga saya bilang kayak gitu kan, oh Di iya note, kalau 0 nanti ditanya 0 kenapa saya nggak tahu. Oh iya juga gitu. iya di notes makanya. Jadi dia udah Heeh. Iya delisting gitu tahun 2017 atau dia baru IPO di 2019 gitu. Ini sih di yang belum saya kasih, yang iya 00 ini yang belum saya kasih not. iya di notes itunya Mbak. Makanya Sama setiap itu kan kita kasih keterangan. Kalau saya kemarin pakai warna-warni, oh kalau warna merah ini IPO, warna ini. Makanya saya suka, nggak tahu sih oke. kalau saya sih pakai warna-warni ya. Dan saya Iya. dan di sebelahnya itu ada, oh tanda merah itu berarti dia di listing, tanda hijau itu berarti dia baru IPO tahun ini sama tahun ini kan gitu. Iya Bu, saya Supaya tadi kita lihatnya teman saya baru, oh iya juga gitu, baru supaya kita kepikiran. mudah mengingatnya karena kan kita kriterianya banyak kan. Iya Bu, ini Mm-mm. kan Nah, cuman kalau 1 ya ingat gitu, oh iya di populasi gitu, kalau 0 kan lupa saya kenapa gitu. Ya sama ya. hari ini Bu, saya tuh Oke, meragukan ini Bu, kenapa maaf ya apa? Bu, saya tanya sama Ibu. Meragukan Kan maksudnya? dulu kita belajar Bu, Ah, ah, return earning gitu ah, kan. ah, ah, Dulu ah, sederhana aja ya Bu return ah, earning. Terus ah, pas ah, saya lihat di laporan keuangan itu tuh dibagi 2 gitu Bu. ah, Ada appropriate return earning ah, sama ah, unappropriate. ah, ah, Nah awal-awal sih saya mikir kalau dia sama-sama positif saya masih ngeh gitu ya Bu ya. Berarti return ah, earningnya kan totalnya gitu. ah, Iya nggak Bu? ah, ah. Nah saya bingung tiba-tiba ketika yang satu appropriate-nya itu positif, yang unappropriate-nya negatif itu jadi return earning-nya gimana Bu? Agak kurang masuk di logika saya gitu tiba-tiba di sini, soalnya kan selama ini belajarnya return earning gitu aja, sekali Ah, dilihat oh ada ini gitu. coba PR-mu cari dulu apa yang dimaksud appropriate dan appropriate itu dulu, barulah nanti kamu ketemu. Jadi kalau dia bilangnya kalau appropriate itu dia udah tahu cadangan itu mau digunakan untuk apa, Mm-mm. cadangan mau itu cadangan rugi atau cadangan laba gitu kan Bu. Mm-mm. Kalau unappropriate itu ya belum tahu, yang udah yang dibawa aja di tahun sebelumnya gitu. Mm-mm. Nah, Udah sampai situ aja sepemahaman saya. oke, berarti udah paham sampai situ ya. Nah, kalau di Ya, perusahaan, kan kalau kemarin kan yang Anda pelajarin kan, nggak tahu waktu retained earning kan juga dibahas ya di intermediate kalau nggak salah ya. tidur kayaknya saya Bu. Dibahas lah retained earning itu kan bahas no. Di intermediate itu biasanya, Mbak. Ada ya Bu appropriate Ada lah dibahas itu. Baca bukunya Keisho tuh.
Nanti saya cari lagi deh Bu di buku. Ada itu maksudnya. Dan itu nanti, nah kamu baca dulu di situ. Itu ada itu dibahas gitu ntar. Nggak tahu kalau di AM itu masuknya di akuntansi dasar ya, akuntansi dasar atau intermediate ya. Kalau di AK yang saya ingat dibahasnya di intermediate. Sebelum investasi kalau nggak salah bahasnya itu. Mungkin ada Bu. Adalah bukunya Kesho ada kok. Tapi sebenarnya saya baru dengar sih Bu. Sekarang saya lihat baru saya tahu ada ini. Gitu. Ya karena selama ini kan kalian prakteknya kan small itu kan perusahaan yang belum ini. Nah ini kan beneran perusahaan yang go public. Nah yang dipelajarin bukunya Kesho itu kan sebenarnya adalah perusahaan yang untuk yang go public gitu. Nah inilah baru sekarang implementasinya dan baru nengoknya sekarang kan gitu. Iya Bu. Dan yang selama ini kalian pahamin itu, oh ya tahun sebelumnya kalau labanya nggak dibagikan sebagai dividen ya udah disebut retained earning kan gitu ya. Ya, iya benar. Nah, dan retained earning itu ternyata sebelum diputuskan sebagai dividen itu kan ada posnya macam-macam tuh. Nah, makanya ada istilah saya ada appropriate dan unappropriate itu kan ada di situ tuh. Nah, baca dulu Mbak itu Mbak, karena itu pengetahuan dasar ya. Itu pengetahuan dasar. Pengetahuan dasar orang akuntansi maksudnya. Oke, terus ada lagi, Aldina? Enggak sih Bu, saya bingungnya itu aja yang ketika dia satunya positif, satunya negatif. Gitu. Ya itu karena kamu belum paham yang terkait dengan yang di itu tadi. Ya Bu, ntar saya coba. Soalnya kebetulan rumus that score itu ada yang pakai return earning gitu. Dia pakainya yang return earning ini gitu. Iya. Jadi biar saya gampang kan, daripada saya salah, saya pisahkan dulu lah. Gitu. Iya, nggak apa-apa daripada nanti ngulang kamu ngimbut lagi kan. Iya, soalnya kan emang beberapa ada yang langsung return earning gitu aja kayak ini kan. Nah, terus ternyata ada yang dipisahin gitu. Itu yang saya agak bingung gitu. Karena nanti saya coba baca lagi bukunya. Oke, sip. Minggu depan ya. Ya, insya Allah minggu depan udah penuh datanya. Amin. Terus apa lagi? Berarti lagi ngumpulin data sampai di 2018 ya? Kurang berapa tahun lagi? 2019-2020 Bu, 2 tahun lagi. Kurang 2 tahun lagi ya. Oke, sip. Tapi filenya udah dapat semua kan datanya, tinggal nginput ke Excel aja kan? Udah Bu, udah di download, tinggal di input ke Excel aja. Oke, sip. Oke Bu, terima kasih. Oke, makasih progresnya juga Aldina. Oke, ada lagi? Septa? Masih loading terus? Iya Bu. Gimana? Sudah ready belum? Iya Bu, udah muncul nggak Bu share screen saya? Belum, bentar. Sudah. Determinan. Sebelumnya untuk judul saya yaitu determinan terhadap penggunaan informasi akuntansi pada industri kecil dan menengah di Kota Batam. Sebelumnya kan saya kalau determinan itu nggak pakai terhadap kali ya. Determinan itu nama lain dari faktor-faktor kan. Iya Bu. Udah, determinan itu kan nama. Nggak usah mempengaruhi, udah determinan dari penggunaan informasi. Udah itu aja, Mbak. Determinan penggunaan informasi. Udah itu aja, nggak usah pakai dari. Ya, baik, yang tadi terhadapnya aja yang dihapus. Soalnya kan nggak enak juga kan dia ngomong determinan penggunaan informasi akuntansi pada ya udah. Kan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi kan sebenarnya bahasa lainnya. Iya. Pada industri kecil dan menengah di Kota Batam. Oke, terus?
sebelumnya pada bimbingan saya terakhir ada direvisi di bagian gap research saya, Bu. Sebelumnya kan pada bimbingan kemarin saya hanya menyebutkan lokasi dan objek saja, tapi saya tidak menjelaskan lokasi penelitian saya di mana lebih untuk lebih terperincinya. Nah, di sini saya sudah menambahkan. Kemarin juga ada tambahan untuk menjelaskan determinan yang termasuk dari variabel saya itu apa saja. Bukan determinan yang digunakan, yang akan diteliti penulis kan gitu, yang akan diteliti berupa kan gitu. Baik, Bu. Nah, untuk lokasinya sendiri di sini saya seingat saya ini kalau nggak salah kamu nyari artikel internasionalnya udah dapat ya? Udah, Bu. Yang Santosa itu ya, bukan? Iya, yang Santosa ini. Oh, yang Santosa ini udah artikelnya internasional ya? Iya. Oke. Terus, Mbak? Ya, Bu, untuk lokasi penelitiannya, saya melaksanakan penelitiannya itu di 8 kecamatan yang tersebar di Kota Batam. Sedangkan penelitian sebelumnya itu di 7 kecamatan. Untuk objek penelitiannya, saya menggunakan industri kecil dan menengah untuk sektor industri pengolahan pangan yang terdaftar di Disperindak. Nah, untuk penelitian sebelumnya. Apa, Bu? Iya, lanjut, Mbak. Untuk penelitian sebelumnya, Santosa menggunakan objek penelitian yaitu UMKM yang ada di Kabupaten Gianyar. Oke. Nah, sebelum berdasarkan itu, coba kamu rangkum bahwa ada berapa tadi perbedaannya, objek sama apa tadi, objek penelitian sama apa tadi? Lokasinya. Nah, lokasi. Objek sama lokasi kan sama, Mbak. Oh ya, berarti objeknya itu. Udah, kamu rangkum. Bedanya penelitianmu dengan si itu adalah di objek penelitiannya aja, gitu aja. Jadi kamu tulis sebelum berdasarkan uraian itu loh. Jadi penulis perbedaan penelitian ini dengan ini adalah terletak di objek penelitian. Semuanya adalah melakukan. Nah, itu baru kamu bilang judul itu. Bawah, Mbak, yang sebelum berdasarkan uraian ini loh, sebelum kamu judul itu loh. Di bawah. Ini nih. Nah, sebelum ini loh, sebelum berdasarkan uraian latar belakang. Nah, itu kamu nanti kamu resume tuh di situ. Oh iya, baik. Jadi bedanya penelitianmu dengan penelitian sebelumnya adalah terletak di objek penelitiannya. Yang lainnya menggunakan sama gitu loh. Oh iya, baik. Kalau yang itu tadi kan uraian perbedaannya. Nah, sekarang itu kamu rangkum itu. Ya, Oke, terus? Selanjutnya di batasan masalah. Sebelumnya kan saya belum mendapatkan datanya. Jadi saya belum mengetahui sebelumnya itu, Bu, umur usaha dari usaha industri kecil menengah itu berapa. Nah, sekarang saya sudah mendapatkan datanya dari Disperindak. Data yang saya dapatkan itu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, jadi 4 tahun. Bu. Oke. Itu Mbak, type errormu tuh banyak tuh dan penulis titik koma spasinya itu. Kamu tandain aja. Nanti dicek lagi. Oke, berarti datanya berapa? 4 tahun, Bu. 4 tahun. Oke, iya. Ditulis di sebelahnya 4. Oh, udah ya 4 tahun dari 2000. Oke. Berarti datanya udah dapat ya? Iya, Bu. Oke, sip. Terus apa lagi? Sebelumnya untuk kajian teori kemarin ada penambahan untuk kriteria industri kecil menengah. Ini pakai saya dapatnya dari peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia pasal 3. Oke. Kamu itu yang terbaru yang dipakai ya? Iya, Bu, yang terbaru. Oke. Terus apa lagi? Berarti itu undang-undangnya ya? Iya, Bu, ini.
Oke. Mbak itu tunggu. Kalau proposal kan baru poin 1, 2, 3 ya, bukan pakai 2.1, 2.2 gitu kan? Kemarin saya lihat di formatnya itu pakai 2.1, jadi karena ada uraian di bawah, jadi saya buat 2.1.1 gitu. Oh gitu ya? Iya. Oke. Selanjutnya. Grand teorinya itu dibawahin Mbak, yang tam sama motivation teorinya itu setelah, barulah di bawahnya itu kamu bilang jangan industri kecil tapi undang-undang terkait dengan industri gitu. Ya baik. Yang poin 2.13 kamu ke atasin. Itu kan 1.2.1.1 sama 1.3 itu kan grand teori kan? Iya. Sedangkan 2.2 itu kan peraturan undang-undang kan? Tuh. Nanti aja kamu tandain aja. Nunggu kamu mindahin lama nggak selesai, nanti bimbingannya sampai jam berapa? Iya, Bu. Kamu tandain aja, kamu notes itu. Kan ini nanti ada recordingnya, kamu bisa ulang. Ya, Bu. Selanjutnya kajian literatur. Kemarin udah Bu kajian literaturnya. Udah lebih dari 10 ya? Ya, sudah Bu kemarin. Oke. Terus? Selanjutnya itu di pengembangan hipotesis. Nah, kemarin saya ada, ya Bu. Kemarin saya ada revisi di hipotesis yang saya buat yang ini Bu, yang kata-kata yang ada di sini. Kemarin saya berpaku pada kata pengaruh. Jadi kemarin saya buatnya kayak tingkat pendidikan berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Sedangkan di sini ada asumsi saya kan sudah mengatakan semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin menunjukkan tingginya penggunaan informasi akuntansi. Nah, di sini saya kemarin revisi untuk pengembangan hipotesis dari tingkat pendidikan sampai dengan pelatihan akuntansi. Oke. Semakin tinggi tingkat pendidikan pemilik usaha akan meningkatkan kemampuan pemilik usaha penggunaan informasi akuntansi. Semakin tinggi tingkat pendidikan pemilik usaha. Kayaknya tunggu ya. Kok kayaknya agak nggak enak didengar gitu loh. Apa bahasanya yang ini? Semakin tinggi tingkat pendidikan UMKM, gitu aja nggak usah pakai pemilik lah Mbak. Kan memang UMKM kan? IKM. IKM kan gitu. Nah, kamu pakai istilah IKM tadi udah dijelasin belum di latar belakang? Dan tadi istilah penyebutannya sama nggak dengan yang di undang-undang tadi juga itu? Oh ya. Ya. Ya, nanti dicek lagi. Oke. Coba yang balik ke hipotesis tadi. Ibu. Semakin tinggi tingkat pendidikan IKM, maka semakin tunggu. Coba saya baca yang di atas. Nah, itu sampai situ dulu. Berdasarkan orientasi peneliti masuknya bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin menunjukkan tingginya penggunaan. Udahlah, Mbak, pakai istilahmu yang di atas itu aja lah. Yang ini ya, Bu? Lebih bagus itu dibanding yang di bawah. Iya. Iya kan, semakin tinggi, maksudnya itu kan semakin paham kan dalam menggunakan, maksudnya kan gitu kan? Iya. Semakin paham istilahnya bahasa sederhananya kan gini. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin paham pentingnya informasi akuntansi kan gitu sebenarnya. Ya, baik, Bu. Iya kan? Bahasanya kan gitu kan? Iya. Berarti semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin paham atau semakin meningkat kemampuannya dalam menggunakan informasi akuntansi. Tunggu dulu, pertanyaan saya, kamu ukurnya penggunaan informasi akuntansi ini pakai apa sih? Pengukuran apa, Bu? Informasi akuntansinya pakai apa? Informasi akuntansinya. Mengukur variabel. Apa, Bu?
ngukur variabel informasi akuntansinya pakai apa? Itu skala ya? Ya lebih sih Mbak kamu ini. Oh, kamu belum sampai sidang baru di hipotesis kamu mengukur variabel informasi akuntansinya pakai apa? Penggunaan informasi akuntansinya. Oh, pakai informasi informasi operasi kayak gitu ya, Bu? Kamu ngadopsi yang punyanya si Wulandari sama Santoso tadi kan? Iya. Coba artikelnya Wulandari sama itu. Kok kayaknya kamu belum paham sih, Mbak? Itu pasti pertanyaannya dosen penguji pasti kayak gitu. Kamu ke variabel itu mau apa gitu. Udah deh, pilih yang tadi aja deh. Kayaknya kamu nggak siap ya. Ini Bu, artikel saya. Nah, dia ngukur variabel informasi akuntansinya pakai apa? Mbak? Iya, ini Bu. Iya, pakai apa, Mbak? Kamu udah baca belum? Ya, pakai declarative knowledge of basic accounting, pengetahuan dasar sih. Pengetahuan dasar akuntansi. Nah, pengetahuan dasar akuntansinya itu diukur pakai apa? Misalnya punya laporan keuangan kah, punya laporan laba rugi, kayak gitu-gitu loh. Itu pengetahuan dasar akuntansi kan? Iya. Pakai gitu nggak? Iya, Dia pakai ngukurnya itu. pakai apa? Iya, Bu, pakai itu. Yang harus menggunakan SAK etap yang khusus untuk usaha mikro itu, Bu. Jadi dia Kamu udah baca belum sih artikelnya? Enggak udah, Mbak, balik lagi ke situ tadi hard aja nih. Kamu baca lagi deh ini, kayaknya kamu nggak ini. ya, Bu. Septa, ini tuh kan proposalmu, artinimu. Kamu harus menguasai. Karena nanti yang ditanya kamu, bukan saya. Ya, Bu. Terutama artikel rujukan itu kamu harus benar-benar paham gitu. Apalagi tadi kan replikasi ya. Jadi harus benar paham betul. Oke, tadi balik ke hipotesis tadi mana? Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin apa ya bahasanya? IKM-nya kayaknya nggak usah deh. IKM-nya itu baru di belakang kayaknya tuh, Mbak. IKM itu kan hanya sampelnya doang sebenarnya. Tapi hipotesis itu kan kerangka teori sebenarnya yang mau kita uji. Semakin tinggi tingkat pendidikan akan kayaknya bagusan yang di atasmu itu lah, Mbak. Dasar itumu. Udah itu aja, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi penggunaan informasi akuntansi di IKM kan gitu aja tinggal kan. Iya, Bu. Pada IKM dah gitu. Lebih bahu ke ini itumu tuh. Ya, Bu, nanti saya revisi. Terus yang gender itu berarti laki-laki perempuan atau persentase kamu? Saya lebih cenderung ke perempuan, Bu. Berarti kamu ngambil itu kan, satu posisi kan? Iya.
Bukan lebih banyak. Kalau kamu ngambil perempuan, berarti bukan dibandingkan yang lainnya. Bahasa hipotesisnya adalah jenis usaha, berarti pemilik usaha atau pemilik owner yang berjenis kelamin perempuan, bukan perempuan, wanita itu lebih membutuhkan informasi akuntansi lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Ya, Bu. Tuh. Jadi bukan pakai jenis laki-laki, kan ini dummy variabel kan, 1, 0 kan? Iya, Bu. Iya, satunya aja yang kita tuliskan, yang nolnya kan yang lainnya kan? Iya. Iya nggak? Kamu mau mihak yang perempuan kan? Iya, Bu. Yang dihipotesiskannya yang perempuannya aja lah. Iya, Bu. Jadi tadi gitu. Jadi perempuan lebih kan gitu, atau tadi IKM yang dipimpin perempuan lebih menggunakan informasi akuntansi dibandingkan yang lainnya. Kalau kamu pakai dummy ya, Iya. kan 1, 0 kan? Iya, 1. Dibandingkan yang lainnya, nggak usah pakai jenis kelamin laki-laki lagi. Kan 1, 0 nggak ada jenis kelamin laki-laki lainnya kan? Kan bisa lagi nggak laki-laki kan? Iya. Tuh. Oke, itu ya kalau yang dummy variabel kayak gitu. Terus mana lagi yang dummy? Yang ini, Bu, yang skala usaha. Skala usaha kan nggak dummy. Kan persentase. Semakin besar kan pakai ukuran aset lah. Ini, Bu, yang pelatihan akuntansi juga saya pakai variabel dummy. Kenapa pakai variabel dummy? Nanti dia di kuesionernya itu dia pilihannya kalau misalnya pemilik usaha yang mengikuti akuntansi dia skornya 1, kalau misalnya untuk pemilik usaha yang tidak mengikuti pelatihan akuntansi dia 0. Nah, pemilihan akuntansinya kamu udah deskripsikan apa aja? Soalnya pelatihan akuntansi kan macam-macam kan? Digital marketing masuk akuntansi nggak? Iya, Bu. Iya nggak? Packaging masuk nggak akuntansi? Iya, Bu. Kalau saya sih bukan pelatihan akuntansi kayaknya sih Mbak. Upgrade ke knowledge sebenarnya. Kan macam-macam untuk orang usaha itu kan, nggak hanya akuntansi aja kan? Iya nggak? Kecuali kamu background pendidikannya. Background pendidikan ekonomi dan bisnis kan gitu, baru bilang gitu Mbak. Tapi kalau kamu adalah terkait dengan pelatihan, ya udah pelatihan itu kan kalau ngurusin usaha itu nggak hanya akuntansi kan? Iya. Iya nggak? Iya, Bu. Butuh marketing, butuh apa? Macam-macam kan? Iya, Bu. Iya, iya kan? Iya. Nggak hanya butuh akuntansi, makanya saya nggak setuju kalau pelatihannya akuntansinya kamu jadi indami. Kamu cuma baca punyanya Listiorini, Musdalifa dan sebagainya, itu apa dia? Evrianti itu. Iya, karena saya lihat di jurnal rujukan saya kan Bu, untuk indikatornya dia pakai variabel dummy. Nah, dummy-nya itu kamu tanya itu di situ pakai apa dia? Ya, Bu. Kan yang kan pengusaha kan nggak harus lulusan akuntansi, Mbak. Ya, Bu, jadi saya nggak pakai variabel dummy aja. Kalau persentase atau apa masih agak masuk akal. Oke. Oke, ada berapa hipotesis? Ini yang terakhir berarti hipotesis yang iya, 6, ada 6, Bu. Oke. Yang lainnya berarti yang pakai dummy itu tadi berarti 1 aja yang gender ya. Yang ini tadi kamu rubah nggak jadi pakai dummy kan? Iya, Bu. Soalnya ini kan semakin banyak bukan dummy soalnya Mbak. Semakin banyak itu persentase bahasamu itu kalau lihat hipotesismu. Kalau dummy itu yang tadi gender itu. Oke, terus ada lagi? Ibu, metode penelitian.
Jadi penelitian saya ini, Bu, menggunakan pendekatan metode kuantitatif, dikarenakan penelitian ini menggunakan data berupa angka yang diolah dengan metode statistika. Dengan metode kuantitatif, penulis dapat memperoleh signifikansi hubungan antara variabel yang diteliti. Bukannya kualitatif ya, Mbak, tapi kamu dikuantitatifkan. Hah? Ya, Bu. Bukannya kualitatif, tapi kamu kuantitatifkan. Oh, saya baca di jurnal itu dia buatnya kuantitatif. Lah kan kamu ngukur sesuatu, kamu pikir ukur pakai angka kan? Iya. Kan kualitatif. Gitu nggak? Ya udahlah, nanti coba direvisi kayaknya sih. Terus nih variabel independennya. Iya. Jadi penulis mengadopsi instrumen yang dikembangkan oleh Santosa. Nah, yang pertama untuk tingkat pendidikan, menurut Puspita itu tingkat pendidikan diukur. Ini kalau kayak gini kan, ini kan datamu kan data primer ya. Iya. Kamu bikin tabel, indikator variabel, cara ngukurnya, sumbernya. Oh iya, Bu. Jadi kamu pakai skala dan sebagainya itu. Coba kamu udah bikin belum? Supaya gampang mendeskripsikannya. Kalau kayak gini kan orang pusing kan? Oh iya, Bu, nanti saya revisi jadi tabel. Gak apa-apa, ini kalau kamu ini gak apa-apa, tapi kamu lengkapi dengan tabel aja supaya kamu waktu sidang gampang ini mendeskripsikannya. Iya, Bu. Kan ini nggak semuanya pakai tabel satu, ada yang nggak semuanya pakai skala Likert kan, ada yang dummy variabel kan? Iya, ada yang dummy variabel. Ada yang rasio tuh kan? Iya. Itu Mbak. Oke, ada 6 ya? Iya, ada 6. Oke, terus? Untuk variabel dependen. Untuk variabel dependennya. Nah, itu sama kayak tadi yang dependennya juga gitu. Ada 3 indikator. Ini kan penggunaan informasi operasional itu cara ngukurnya pakai apa? Pakai skala Likert dan sebagainya. Ada berapa pertanyaan. Terus penggunaan informasi akuntansi manajemen sama tadi. Nah, yang tadi yang kayak independen tadi juga kayak gitu, Mbak. Iya. Karena ngukur kamu kan beda-beda kan, ada yang skala Likert, ada yang dummy, ada yang apa tadi, ada yang prosentase kan gitu kan? Iya. Tuh, makanya dibikinkanlah tabel. Baiknya. Itu namanya definisi dan operasional variabel namanya, Mbak. Oke, terus? Untuk jenis dan sumber datanya, jadi saya menggunakan data primer dan data sekunder. Untuk data primernya sendiri, saya menggunakan kuesioner yang diperoleh dari survei. Untuk data sekundernya sendiri, saya memperoleh data alamat usaha dan nama usaha industri kecil menengah sektor pengolahan pangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam. Jadi saya pakai 2 jenis data, Bu. Sebenarnya bukan pakai 2 jenis data sih. Datanya ya cukup primer doang. Sedangkan respondennya Anda mengacu pada data dari Dinas Perindustrian. Gitu loh, Mbak. Iya, kan orang bingung data primer, data sekunder. Kan data sekundernya nggak kamu pakai untuk apa-apa kan? Kamu hanya butuh list namanya respondennya doang kan? Iya. Iya. Jadi bukan jenis data. Datamu tetap data primer, Mbak. Data sekundernya kan nggak kamu apa-apain. Iya, benar. Iya nggak? Iya. Iya. Jadi data primer kamu ngumpulnya pakai kuesioner dan baru kamu jelasin respondennya siapa di situ loh. Respondennya kamu jelasin, terus nanti siapa, nah populasinya kamu pakai yang dinas itu. Nah terus tadi baru yang boleh ngisi itu siapa tuh, yang masuk ke dinas, yang masuk di list Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari tahun sekian sampai tahun sekian, itu namanya kriteria sampel yang boleh ngisi. Ya, Bu.
Itu. Jadi datamu ya tetap data primer, Mbak. Orang kamu ngumpulnya pakai kuesioner kan? Iya. Ya? Ya. Oh iya, Bu. Selanjutnya, instrumen penelitian. Nah, ini terkait dengannya tadi, dari definisi operasional variabelmu tinggal kamu copy paste lagi di sini tadi. iya. Iya kan? Skala yang saya gunakan ya, Bu. Iya, jadi dari tingkat pendidikan kamu ngukurnya pakai berapa pertanyaan. Kan ini namanya instrumen penelitian, kamu jelaskan detail di sini. Ada berapa pertanyaan, terus gender ada berapa pertanyaan, skala usaha ada berapa pertanyaan. Nah, itu kan di instrumen penelitian tuh. Kuesionernya kamu bahas di sini tuh. Ngukurnya pakai skala apa tadi. Terus belum ada ya berarti ya? Belum. Iya itu Mbak, jangan cuma hanya skor 1 ini itu enggak. Tapi dari apa penjelasannya dari variabel independen dan dependenmu itu tadi. Jadi ya, orang tanpa lihat kuesionermu dengan definisi operasional variabel itu udah bisa ngebayangin, oh pertanyaannya ini gitu loh Mbak. Iya Bu. Oke, terus. Waktu, lokasi, dan objek penelitian. Ini penelitian ini dilaksanakan di 8 kecamatan yang tersebar di Kota Batam. Terus untuk objek penelitian ini yaitu IKM yang bergerak di sektor pengolahan pangan yang terdaftar di Disperindak. Ya tadi kamu tambahin tahun kan dari 2018 yang terdaftar di Iya. Tambahin tahunnya tadi. Iya, Bu. Iya, yang nggak masuk di situ kan nggak kamu jadiin responden kan? Iya, Bu. Oke, terus teknik penarikan sampel. Teknik penetapan jumlah sampelnya, saya menggunakan teknik sampel jenuh karena jumlah populasi. Apa itu sampel jenuh itu, Mbak? Sampel jenuh itu sampel yang sebenarnya kurang, sampel yang dia tuh bukan kurang dari. Dia di bawah 100, Bu. Aku baru dengar loh, Mbak. Mbak, kalau menurut saya gitu, kalau menurut saya tadi karena Anda sudah membatasi data, iya. Anda kan udah membatasi datanya dari 2018 sampai 2021, yaitu kriteria penarikan sampelmu. Jadi udah nggak perlu ini lagi. Dari situ kan kamu udah ketahuan kan beberapa populasi. Nah nanti barulah terkumpulnya berapa. Tinggal kamu batasin sebenarnya. Kamu mau nyebarin kuesionernya dari rentan waktu berapa lama? 2 bulan, 3 bulan. Nah itu. Jadi udah nggak perlu lagi sampel jenuh, sampel ini orang kamu udah batasin tadi di batasan data 2018 sampai 2021. Ya nggak masuk list di 2018 dan 2021 nggak kamu kasih kuesioner kan? Iya, Bu. Iya. Berarti teknik penetapan jumlah sampel sama penarikan nggak perlu ya, Bu? Iya kan tinggal proporsi sampling sesuai dengan batasan data yang masuk di list di tahun 2018 sama 2021. Sudah gitu aja kan? Iya. Itu saya tulis di ya penarikan sampel lah, penarikan sampel lah. Iya, kan udah kamu batasin hanya bukan dari berdirinya Kota Batam kan? Iya. Iya. Oh, di teknik penarikan sampel. Iya. Jadi bukan nggak tahu, aku baru dengar namanya sampel jenuh itu. Sampel jenuh itu kan ya kalau kamu nggak tahu populasi, kamu meneliti berapa sih jumlah anak-anak sekarang yang ini, nah itu kamu nggak tahu, nah itu baru kamu pakai sampel jenuh itu. Oke, terus. Nah, baru ini kamu teknik pengumpulan datanya kamu pakai apa? Cara nyebarin kuesionernya kamu pakai apa? Kamu datang langsung, pakai website, apa email, pakai apa? Nah, ini yang paling penting. Atau kamu pakai apa grup dan sebagainya. Nah, itu yang paling penting itu, Mbak. Oh,
Gitu. Ini teknik ini yang paling penting ini. Ini kamu cara nyambarin kuesionermu pakai apa? Kamu datangin ke tempat langsung, itu namanya door to door kan gitu. Atau kamu pakai apa grup kan gitu, atau pakai Google Form, itu kan masing-masing cara itu. Nah, tiga-tiganya kamu pakai itu mana yang nanti ngumpulin banyak. Jadi jangan cuma hanya pakai satu teknik doang. Kalau kamu datangin satu-satu, kamu ke 8 kecamatan ya? Iya, 8 kecamatan. Itu aja gitu. Jadi supaya kamu gampang, kamu pilih tiga-tiganya itu. Nah, mana yang nanti kamu tinggal waktu nanti, yang pakai datang langsung, ya kalau yang dekat rumahmu kamu bisa jangkau, ya pakai datang langsung, kan gitu ya. Iya, Bu. Terus kalau yang jauh, kamu pakai tadi Google Form, ada alamat, ada WA-nya kan, pakai grup, atau kamu buatkan grup atau email, kan gitu tuh. Iya, Bu. Tuh, jadi jangan cuma begini, ini susah nih kamu mendatangin langsung semua, itu nggak mungkin itu. Iya. Oke, terus. Untuk teknik pengolahan datanya itu melalui proses mengumpulkan data kuesioner, selanjutnya menabulasikan data entry menggunakan Microsoft Excel, kemudian data dilakukan analisis statistik dengan bantuan aplikasi SPSS. SPSS-nya versi berapa? Iya, Bu. Iya, jangan versi 17, itu tahun 2012 kamu pakai nanti. Versi terbaru. Nah, terbaru berapa sekarang? Septas. Aduh, itu 2000 berapa Septa? Next, kamu cek lagi tuh, tambahin tuh nanti SPSS-nya seri berapa. Iya, Bu. Iya, untuk teknik analisis data saya. Di uji instrumen data tadi, instrumen penelitian, itu di situ kamu uji instrumennya, uji validitas dan reliabilitasnya itu di situ. Bukan di analisis data. Di instrumen penelitian. Dan teknik analisis data ini kalau data udah siap untuk kamu sebarkan, udah kamu. Jadi uji di instrumen penelitian itu kan sebelum disebar diuji dulu validitas dan reliabilitasnya kan? Iya. Itu bukan analisis data ya, itu uji instrumen penelitian, Mbak. Jangan dibalik-balik kamu belajar SPS, belajar statistiknya. Oh, jadi iya, Bu, berarti uji instrumen dulu baru teknik analisis data kan? Iya. Jadi uji validitas dan reliabilitas itu ada letaknya di instrumen penelitian, Mbak. Instrumen ya? Kan yang diuji alatnya, kuesionernya kan? Iya, kuesionernya. Iya. Alat untuk ngumpulin data kan? Iya. Sedangkan teknik analisis data adalah datanya sudah terkumpul. Kamu mau analisis pakai apa? Analisis regresi linear berganda. Nah, iya. Itu kan namanya analisis data. Sedangkan instrumen penelitian itu alat untuk mengumpulkan datanya, Mbak. Iya. Jadi uji validitas dan reliabilitas itu diletakkannya di instrumen penelitian. Oh, iya, Bu. Oke. Terus di sini tuh harusnya uji asumsi klasik, normalitas, multikol. Terus hetero. Kan asumsi klasik hanya 3 ya? Iya, Bu, 3. Dari mana kamu nanti saya bilangin ke Pak Zen loh. Ini Bu, uji asumsi klasik 3. Iya Mbak, uji asumsi klasik itu ada 5 Mbak, blue itu. Kamu belajar jurnal saya pakai 3. Kamu belajar baca statistiknya lagi, saya bilangin ke Pak Zen ya. Yang ngajar statistiknya siapa? Pak Zen kan? Iya Bu, Pak Zen. Iya. Baca bukunya Pak Zen. Dari mana uji asumsi klasik hanya 3? Ada 5 jenis itu Mbak. Berarti pakai semua ya Bu? Ya iya, dan namanya uji asumsi klasik. Iya Bu. Oke, terus?
Ini Bu untuk pengujian. Nah, ini kalau udah namanya hipotesis, bukan pakai koefisien X1, X2 lagi. Kamu sebutin tadi. Makanya tadi di instrumen, di definisi operasional variabel, tingkat pendidikan kamu kasih kode apa. Gender pakai apa. Ya sama kayak tadi kamu lihat punyanya Aldina atau Ditya itu. Sama iya, itu, Bu. Mbak. Iya, bukan X lagi, X2 lagi. Terus kamu nulisnya pakai rumus equation, bukan pakai ABC itu. Kamu nulisnya manual itu, Mbak. Iya, Bu. Iya. Ya, Bu, nanti saya perbaiki. Oke, uji globalnya belum ada, uji F dulu, baru uji T. Itu diperbaikin itu Mbak, sampai situ dulu tuh. Sampai Ya, Bu. kamu cek daftar, coba lihat daftar pustakamu. Kamu klik coba. Nah, dicek lagi nanti daftar pustakanya ya. Ya, Bu. Oke, udah itu Septa. Diperbaikin banyak kamu PR-mu masih. Iya, Bu. Terutama yang di bab 3 ya. Kalau yang lainnya kan tinggal ini ya. Iya. Definisi operasional variabel itu tadi yang penting itu. Iya, Bu. Oke, sudah? Ada lagi? Ya, sudah, Bu. Oke, sudah semuanya? Septa sudah, ini sudah. Oke. Kamera saya nggak bisa, bentar. Oh, biasanya minta diupdate. Oke, sudah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ngomong-ngomong, magangnya udah pada selesai belum ya? Siapa yang udah selesai? Saya, Bu. Oh, udah. Tapi kamu belum nyusun laporan magang? 2. Oh, iya, Bu. Laporan 2-nya yang belum. Tapi yang laporan 1-nya sudah saya kirim, Bu, ke email. Kapan? Nanti lah, Bu, saya lihat tanggalnya. Tapi sebelumnya udah saya kirim, Bu. Yang laporan magang 1 saya 2 kali kan, Bu, pindah tempat magang. Jadi laporan magang 1-nya udah saya kirim, tinggal laporan magang 2-nya yang belum. Kalau ngirim email tolong di chat di grup ya Mbak, soalnya takutnya nggak masuk. Jangan berasumsi yang masuk emailnya hanya nungguin dari dosen mahasiswa bimbingan ya. Takutnya nggak masuk spam dan sebagainya. Jadi dikonfirmasi di grup supaya saya juga bisa saling cross check kan gitu. Iya, Bu. Selain Septa siapa yang sudah selesai? Aldina belum, karena Aldina baru pindah kemarin ya. Bu, saya selesainya bulan Juni. Oh, masih Juni. Ditya? Saya sudah selesai, Bu. Oh, udah selesai. Oh, udah selesai kok, pada belum nyusun laporan magang. Nunggu di deadline sama dosen dunia dulu ya. Oke, disusun ya laporan magang itu juga ada nilainya. Kalau nggak susun kamu nggak lulus juga, cuman hanya skripsi doang. Baik, Bu. Oke,
terima kasih. Kita ambil foto dulu. 1, 2, 3. Oke. Anak bimbingan. Mana tadi? Kok hilang? 1, 2, 3. Oke, ada yang mau disampaikan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya tutup ya. Terima kasih, tetap semangat semuanya. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Kita bimbingannya setiap hari Rabu. Bagi yang magang, karena magang logbook dan magang itu kan rutinitas kan harus dicek satu-satu ya. Jadi makanya harusnya melalui email, dan kalau email tolong informasikan di grup supaya kita saling cross-check. Oke, jangan Anda merasa sendiri sudah mengirim, sedangkan saya nggak merasa menerima. Intinya itu, makanya perlu di cross-check di grup itu. Dan semua komunikasi kita adalah melalui grup. Nggak perlu japri ya. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Selamat malam. Salam Bu. Terima kasih. GN ya. Terima kasih, Bu.